Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4376. Duncan tertawa pahit. Saya akan segera pensiun jika kasus ini benar-benar membutuhkan waktu 3 hingga 5 tahun untuk mengetahui kebenarannya. Maka orang yang mengetahui kasus ini bukanlah aku. Lalu dengan kasus tanpa kepala yang belum terselesaikan untuk pensiun. Reputasi kecil yang telah saya perjuangkan selama setengah hidup saya akan hilang. Marshall tertawa, saya pikir Anda berpikiran terbuka dan tidak peduli dengan apa yang disebut reputasi palsu ini. Duncan merentangkan tangannya dan berkata dengan nada mencela diri sendiri. Anda tahu, saya telah berkecimpung dalam bisnis ini hampir sepanjang hidup saya. Apalagi yang tersisa selain nama palsu ini? Jika bahkan nama palsu ini hilang, maka hanya sedikit pensiun diberikan kepada saya oleh pemerintah federal akan ditinggalkan. Marshall berkata dengan serius, Duncan, optimislah. Itu hanya kemunduran di bidang terkuat Anda, saya katakan, itu tidak masalah. Setelah mengatakan itu, dia mengarahkan tangannya ke dirinya sendiri dan berkata, lihatlah aku, selama bertahun-tahun aku selalu diperlakukan sebagai tamu kehormatan di mana-mana. Bahkan jika kebalikannya adalah pria berusia 90 tahun, mereka akan mengambil inisiatif untuk berdiri. Harus memberi saya kursi terbaik. Beberapa waktu lalu saya pergi menghadiri pelelangan. Dan saya ditendang di depan begitu banyak orang. Aku sangat ingin membuka celah di tanah, tapi lihat aku sekarang, aku membuka untukmu di sini. Orang ini adalah campuran yang baik, tetapi juga tidak semua orang bisa memberimu wajah. Kamu, detektif, keterampilan profesionalnya hebat, tetapi juga tidak bisa menyelesaikan semua kasus. Anda harus belajar menerima kekalahan pada saat yang sama. Cobalah untuk mempertahankan pikiran yang normal, dan setelah jangka waktu ini Anda melihat masalah ini. Itu hanya beberapa kentut di depanmu, kentut bau, cepat atau lambat akan berhamburan. Tetapi jika Anda berpegang pada hal ini, ke tahun 70-an dan 80-an, masih memikirkan tentang itu. Pikirkan bahwa tahun ini tidak menemukan orang yang membuat Anda merasa buruk. Tidak bisa melewati rintangan ini, maka kamu tidak akan bahagia. Selama sisa hidupmu, apakah menurutmu ini adalah kebenaran? Duncan tersenyum tak berdaya. Dalam hal membujuk orang, kamu benar-benar hebat. Setelah mengatakan itu, dia mengambil gelas dan berkata kepada Marshall. Ayo, minum gelas ini. Marshall melambaikan tangannya, jangan minum terlalu banyak, minumlah sedikit. Dan hemat energi untuk menunggu pertunjukan besar. Begitu pertunjukan besar berlangsung, saya khawatir tekanan Anda akan jauh lebih mudah. Duncan tampak heran dan bertanya kepadanya, maksudmu, eksekusi publik? Tak lama setelah Randall diculik, Marshall dan Duncan menduga motif di balik insiden itu. Berpikir bahwa seseorang pasti berencana untuk melakukan eksekusi publik terhadap keluarga Faye. Dan sekarang, masalah Randall diculik dan dianiaya telah menyebar di internet. Memicu perhatian jutaan orang, dan panasnya masalah ini telah mencapai puncaknya. Apalagi, jendela 48 jam yang diberikan oleh para penculik semakin dekat. Dan jika keduanya benar, maka pembalikan besar dari masalah ini akan segera datang. Marshall tertawa pada saat ini, jika Randall itu benar-benar melakukan banyak kejahatan dan terungkap. Maka tidak ada yang akan menyalahkanmu karena tidak bisa menyelamatkannya, bukan begitu? Duncan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, meskipun aku benci mengakuinya, tetapi kamu memang benar. Marshall menganggukkan kepalanya dan tersenyum, berkata, jadi tunggu dan lihat saja dengan tenang, pertunjukan yang bagus akan segera dipentaskan. Mengatakan bahwa Marshall menambahkan, Anda tahu mengapa saya memutuskan untuk kembali besok pagi daripada pergi malam ini. Itu karena saya ingin menonton pertunjukan di New York sebelum pergi. Pada saat ini, meskipun Charlie di lantai atas tidak bergerak dan makan. Semua percakapan antara Marshall dan Duncan telah memasuki telinganya tanpa gagal. Ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Paman Buyut dan Inspektur Lee ini telah menganalisis semua motifnya yang sebenarnya. Dan bahkan secara akurat memprediksi rencana selanjutnya, yang memang merupakan sesuatu yang tidak dia duga. Pada saat ini, ponsel Marshall tiba-tiba berdering. Dia melihat nama orang di telepon dan berkata sambil tersenyum, "Hei." Di telepon, suara mendesak seorang wanita datang dengan suara menangis dan berkata, "Kakak, cepat kembali. Ayah sedang menghembuskan nafas terakhirnya."
Bab 4377. Marshall terkejut ketika dia mendengar ini. Dia duduk tegak dan berkata, "Ada apa?" Di ujung telepon yang lain, Bibi Charlie, TC An tersedak. Dokter mengatakan itu adalah pendarahan otak. Pendarahan otak? Marshall buru-buru bertanya, "Apa yang terjadi?" TC terisak, kondisi mental ayah benar-benar buruk baru-baru ini. Selama ini dia tidak bisa tidur sepanjang waktu, dia kesakitan setiap hari. Dan suasana hatinya sangat buruk. Dan dia telah melawan dokter. Dan tubuhnya semakin lemah dan lemah. Baru saja, ayah pergi ke kamar mandi sendirian, dan tiba-tiba jatuh koma. Dokter mengatakan itu adalah pendarahan otak, dan itu telah menyebabkan kegagalan banyak organ. Sekarang dia dalam keadaan koma yang dalam, dan dokter mengatakan bahwa masih ada 1 atau 2 hari paling lama. Marshall tiba-tiba menjadi cemas dan berkata, "Bagaimana dia bisa tiba-tiba mengalami banyak kegagalan organ? Apa yang dilakukan begitu banyak dokter? Tidak bisakah mereka menyembuhkan ayah dengan kemampuan mereka?" TC berkata tanpa daya, dokter mengatakan bahwa dia telah melakukan yang terbaik. Indikator fisik ayah semakin buruk. Dan pada dasarnya tidak ada peluang untuk perbaikan. Marshall bertanya, "Bagaimana dengan dokter nasional itu? Bagaimana dengan master seni bela diri? Bagaimana dengan master Tao? Mereka tidak ada hubungannya?" "Tidak mungkin," Tej menangis dan berkata. Beberapa dokter lain juga telah melihatnya, dan mereka semua mengatakan tidak bisa melakukan apa-apa. Master seni bela diri juga mengatakan bahwa situasi ayah saat ini terlalu lemah, dan tidak ada cara untuk melakukannya. Ibu sudah mengirim seseorang untuk mengundang Tianxi. Dia mengatakan bahwa dia memiliki pil penopang kehidupan. Mengatakan bahwa itu bisa menyelamatkan nyawa orang yang sekarat selama 7 hingga 10 hari. Tapi saya tidak yakin apakah itu benar atau tidak. Benar-benar ada hal semacam itu. Marshall berseru, "Saya tidak tahu apakah pil yang menopang kehidupan itu berguna. Tapi pil permajaan pasti akan berhasil." Setelah itu, dia berkata kepada Tej, "Tej, kamu dan anak kedua dan ketiga merawatnya sebaik mungkin. Aku akan ke Cina untuk meminta pil permajaan untuk ayah." Tej berseru, "Kakak. Sekarang keluarga itu seperti lalat tanpa kepala. Sebaiknya kau segera kembali. Anda di sini, kami juga dapat memiliki tulang punggung. Dan situasi ayah sangat kritis, kalau-kalau obat Tianxi tidak berfungsi. Ayah tidak sabar menunggumu kembali dari Tiongkok. Jika kamu menunda, aku benar-benar takut kamu tidak akan melihat ayah bahkan untuk terakhir kalinya." Marshall menyadari bahwa meskipun dia tahu bahwa permajaan dapat menyelamatkan nyawa ayahnya, dalam hal ini, itu akan terlambat. Terlebih lagi, dia tidak yakin dia bisa membeli permajaan sama sekali. Lagi pula, dia bahkan tidak tahu siapa yang memiliki pil permajaan. Jika dia membabi buta kembali ke Aurose Hill, mungkin sulit untuk melihat pemilik permajaan. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Dan bahkan lebih mustahil untuk mendapatkan pil permajaan. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, "TC, jangan khawatir, aku akan segera kembali." Setelah itu, dia menutup telepon, berdiri, dan berkata kepada Duncan dengan panik, "Duncan, ayahku sakit kritis, aku harus cepat kembali." Duncan berdiri tanpa berpikir 2 kali, dan berkata, "Aku ikut denganmu." Marshall melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Kamu lupa? Ada acara besar di New York segera. Kamu tidak boleh meninggalkan New York sekarang, lebih baik tetap di sini." Setelah itu, dia mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan semua uang tunai di dalamnya, dan meletakkannya di atas meja. Dan berkata kepada Duncan, "Aku pergi, jaga dirimu. Hubungi aku jika terjadi sesuatu." Bab 4378. Duncan harus mengetuk dengan ringan sambil menganggukkan kepalanya, katanya. "Jika ada situasi baru dari pihak lelaki tua itu, beritahu saya sesegera mungkin." "Baik." Marshall saat berbicara sudah kehabisan restoran. Segera setelah itu, dia masuk ke mobilnya dan berkata kepada pengemudi, "Cepat, pergi ke bandara. Hubungi kru dan bersiaplah untuk segera lepas landas kembali ke Los Angeles." Pada saat yang sama, ekspresi Charlie di lantai 2 juga menjadi sangat jelek. Dia juga mendengar panggilan telepon antara Marshall dan bibinya, TC. Dan tahu bahwa hidup kakeknya sekarang dipertaruhkan.
Pada saat ini, hatinya tidak bisa membantu tetapi tegang. Hanya saja dia tidak mengerti mengapa kakeknya. Siapa yang begitu kaya dan baru berusia 70-an? Bagaimana dia bisa mati begitu cepat? Menurut deskripsi kakak ipar di telepon, kakeknya mungkin kehabisan bahan bakar. Dalam hal ini, selain dari pil obatnya sendiri, mungkin tidak ada obat di dunia ini yang bisa mengobatinya. Dengan kata lain, jika dia tidak membantunya, kakeknya mungkin tidak akan mampu melewati rintangan ini. Bagaimanapun, dia adalah ayah ibunya, dan dia memiliki seperempat dari darahnya di tubuhnya. Tidak peduli berapa banyak prasangka yang dia miliki terhadapnya, dia tidak boleh mati seperti ini. Namun, saat ini, dia belum siap secara mental untuk bertemu dengan keluarga kakeknya. Tepat ketika Charlie terjerat, Sarah melihat ada yang tidak beres dengannya. Dan dengan cepat bertanya, "Charlie, ada apa denganmu?" Dia menatapnya, ragu-ragu sejenak, dan berkata, "Sarah, jika itu nyaman untukmu, bisakah kamu pergi ke Los Angeles untukku?" Sarah mengangguk tanpa ragu dan berkata, "Ya. Apa yang kamu ingin aku lakukan di Los Angeles?" Charlie berkata, "Pergi saja ke Los Angeles dan temukan nenekku di rumah Ann." Charlie mengeluarkan blood dispersing dan heart saving pill dari sakunya. Menyerahkannya ke tangan Sarah, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu berikan pil ini kepada nenekku dan biarkan dia memberikannya kepada kakekku." Sarah terkejut. "Charlie, kakekmu sakit?" "Ya." Charlie mengangguk dan berkata dengan cemas, "Sepertinya dia sakit parah." Sarah buru-buru bertanya, "Lalu kenapa kamu tidak langsung memberikan obat kepada pamanmu? Bukankah dia di bawah?" Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia sudah pergi." Setelah itu, dia berkata lagi pula, "Aku belum siap untuk bertemu dengan mereka." Sarah mengangguk ringan, dan berkata lagi, "Charlie, aku tidak tahu di mana keluarga Ann di Los Angeles. Apalagi, untuk keluarga sebesar keluarga Ann, pekerjaan keamanan harus sangat ketat, saya tidak tahu apakah mereka akan membiarkan saya masuk." Charlie berkata dengan serius, "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, terbanglah dulu. Dan saya akan meminta Joseph untuk menyelidiki alamat rumah di Los Angeles. Setelah Anda tiba di rumah Ann, beritahu pelayan keluarga Ann secara langsung. Dan katakan saja kamu tunanganku dan ingin mengunjungi kakek nenekku, mereka pasti akan membiarkanmu masuk." Mendengar kata tunangan, Sarah malu dan senang. Dan giginya yang rapi dengan lembut menggigit bibir bawahnya, dan dia dengan malu-malu berkata, Lalu jika nenek dan yang lainnya bertanya tentangmu, bagaimana aku harus menjawabnya?" Charlie berkata, "Katakan saja Anda belum menemukan berita tentang saya." Sarah berkata dengan sedikit khawatir, "Tapi saya harus menjelaskan asal-usul pil ini. Kalau tidak, mereka mungkin tidak percaya padaku." Charlie berkata, "Jangan biarkan mereka menyadari bahwa Anda berada di sana untuk memberikan obat. Bersikaplah seolah-olah Anda berada di sana untuk mengunjungi. Dan ketika Anda mendengar bahwa kakek saya sakit, beri saja dia obat tanpa ragu-ragu." Bab 4379. Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, "Jika mereka tidak percaya pada khasiat obat ini, katakan saja obat ini pamanku mendapatkannya secara tidak sengaja, dan kemudian beritahu mereka bahwa dia menggunakan obat ini untuk menyembuhkan kanker pankreasnya ketika dia mengembangkannya ke stadium lanjut. Total ada 2 obat. Ayahmu mengambil 1, dan kamu punya 1 lagi. Di sini, saya percaya mereka seharusnya mendengar tentang pemulihan lanjut pamanku dari kanker pankreas. Dan bahkan jika tidak, dengan kekuatan mereka akan dapat memverifikasinya dalam beberapa menit." Faktanya, Charlie selalu menyimpan 3 jenis obat mujarab, yaitu pil penyebar darah dan penghemat jantung, pil permajaan, bahkan pil budidaya. Dan alasan mengapa dia meminta Sarah untuk mengirim pil penyebar darah dan penghemat jantung daripada pil permajaan, adalah karena, di satu sisi, dia merasa bahwa pamannya baru saja dikeluarkan dari pelelangan pil permajaan. Dan jika Sarah lewat dengan pil permajaan, dia akan sangat senang. Sangat mungkin bahwa identitasnya akan terungkap, tetapi di sisi lain, juga dari hatinya bahwa untuk kakeknya masih agak sulit untuk dilepaskan. Menurutnya, efek obat dari blood dispersing dan heart saving pill sudah cukup untuk menyelamatkan kakek. Jadi mengapa menggunakan pil permajaan? Terlebih lagi, ayahnya mengalami banyak diskriminasi dalam keluarga Ann saat itu.
Dan dia mengeluarkan pil penyebar darah dan penghematan hati untuk membayar keluhannya dengan kebajikan. Dan tidak perlu untuk terus naik ke tingkat yang lebih tinggi. Sarah tidak tahu keseimbangan di hati Charlie. Dia hanya tahu bahwa situasinya mendesak, dan dia tidak boleh menunda. Jadi dia buru-buru berkata, "Charlie, kalau begitu aku akan pergi ke bandara sekarang." Charlie berkata, "Jangan terburu-buru, kamu bisa menelepon Tasha untuk mengatur penerbangan dulu. Dan aku juga akan meminta Joseph untuk mengatur beberapa penerbangan. Seorang prajurit wanita akan menemani Anda, dan Anda harus memastikan keselamatan pribadi Anda." Sarah mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan menelepon Tasha." Pada saat ini, Tasha baru saja menandatangani kontrak dengan perwakilan keluarga Faye. Dengan harga nominal $1, tempat pertunjukan yang baru saja dibeli keluarga Faye dibeli kembali. Begitu panggilan Sarah datang, dia tidak sabar untuk menjawab panggilan itu, dan berkata dengan penuh semangat, "Sarah, keluarga Faye telah menjual tempat itu kepada kami. Ini terlalu luar biasa. Apa yang kau dan Charlie lakukan? Apakah kamu sudah sampai?" Sarah buru-buru berkata, dengan keluarnya Charlie, itu masalah sepele. Setelah itu, dia buru-buru berkata, "Tasha, cepat dan atur pesawat. Aku akan segera terbang ke Los Angeles, biarkan kru bersiap-siap, lebih cepat lebih baik." "Hah?" Tasha bertanya dengan heran. "Sarah, kita akan melakukan latihan terakhir besok. Dan pertunjukan akan dimulai lusa. Apa yang akan kamu lakukan di Los Angeles saat ini? Ini akan memakan waktu setidaknya 7 atau 8 jam?" Sarah berseru, "Oh, ini mendesak, saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya sekarang. Kamu cepat dan buat pengaturan untukku jika itu berjalan dengan baik. Aku bisa kembali malam ini dan tidak akan menunda latihan besok." "Oke." Tasha merasa tak berdaya, yang bisa dia katakan hanyalah, "Kalau begitu aku akan memanggil kru sekarang." Sarah mendesak, "Biarkan mereka cepat, aku akan pergi ke bandara sekarang." "Oke, begitu." Sarah menutup telepon dan berkata kepada Charlie, "Charlie, kalau begitu aku akan berangkat ke bandara sekarang." Charlie berdiri dan berkata, "Aku akan membawamu ke sana." Sarah meraih lengannya dan berkata dengan genit, "Charlie, jika kamu tidak ada hubungannya, ikut saja denganku, masalah besar adalah kamu menungguku di bandara. Kamu tidak harus ikut denganku jauh-jauh ke rumah mereka." Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Douglas dan Stella akan datang malam ini. Dan aku akan mempersiapkan urusan keluarga Faye. Saatnya untuk menghormati hadiah besar dari Anda. Masih banyak hal yang menungguku untuk dilakukan di sini, jadi kita hanya bisa berpisah." "Oke." Sarah tahu bahwa dia memiliki hal lain untuk dilakukan, jadi dia berkata dengan patuh, "Kalau begitu aku akan pergi sendiri, dan aku akan kembali menemuimu segera setelah aku selesai." Baik. Bab 4380. Pada saat ini, Duncan di lantai bawah kehilangan minatnya untuk minum. Dan dia melambai ke Hogan dan berkata, "Bos, saya telah meletakkan uang di atas meja untuk Anda." Hogan menjulurkan kepalanya, melirik tumpukan uang $100 di atas meja, dan berkata dengan cepat, "Inspektur Lee, tidak dapat mengambil uang sebanyak itu, Anda dapat menyimpannya. Satu tagihan sudah cukup." Duncan berkata, "Saya tidak memberikan uang ini, itu diberikan oleh teman saya. Bagaimana saya bisa memasukkannya ke dalam saku saya? Anda dapat menyimpannya, saya akan pergi." Setelah itu, dia berdiri, menyeka mulutnya dengan selembar kertas, berbalik, dan berjalan keluar. Ketika Hogan melihatnya keluar, dia benar-benar lega. Dia tidak takut Duncan akan mengetahui identitasnya sebagai imigran ilegal. Tapi dia hanya takut bahwa dia akan menyadari bahwa dia telah bertemu dengannya. Dan kemudian menghubungkan hilangnya Randall dengan dirinya sendiri. Charlie dan Sarah telah mengunjungi tokonya lebih dari sekali. Dan begitu dia terungkap, Duncan dapat menemukan Charlie di sepanjang jalan. Kasus hilangnya Randall memang tidak mulus. Duncan tidak dapat menemukan petunjuk apapun, hanya karena petunjuk itu tersembunyi dengan baik. Tapi begitu dia menemukan petunjuk dan mengambil seutas tali, dia bisa memimpin seluruh kasus keluar. Saat dia memikirkannya, dia melihat Charlie dan Sarah juga berjalan. Dia buru-buru melangkah maju dan berkata, "Tuan Muda Wade, mengapa Anda turun?" Inspektur Lee itu baru saja keluar. Kurasa dia belum pergi jauh. Charlie buru-buru berkata, "Paman Chen, kita harus pergi dulu karena ada urusan yang sedikit mendesak."
Kembalilah padamu. Begitu Hogan mendengar bahwa Charlie sedang terburu-buru, bahkan jika dia tidak ingin menahan diri. Dia pertama kali berjalan ke pintu dan melihatnya. Duncan sudah masuk ke mobil dan pergi, jadi dia berkata, "Mobil Inspektur Lee telah pergi. Jika Anda sedang terburu-buru, Anda bisa pergi sekarang. Jika Anda membutuhkan saya, katakan saja." "Oke, Paman." Charlie dan Sarah setelah mengucapkan selamat tinggal pada Hogan masuk ke mobil dan bergegas menuju bandara. Pada waktu bersamaan, lebih dari 10,000 meter di atas permukaan laut di benua Eropa, Douglas dan Stella sedang duduk dengan gelisah di dalam pesawat jet bisnis Gulfstream. Di kabin, Carl dan Ruoli sama-sama memejamkan mata dan beristirahat. Sementara lelaki tua itu dan Stella menatap kegelapan di luar jendela dengan linglung. Setelah helikopter tiba di Colombo, ibu kota Sri Lanka, mereka tidak tahu kemana mereka akan pergi selanjutnya. Ketika mereka naik ke pesawat, tidak ada yang memberitahu mereka apa tujuan pesawat itu. Pada saat ini, pesawat terbang di atas awan tebal. Dan tidak mungkin untuk membedakan arah dan posisi. Jadi lelaki tua dan cucunya bahkan lebih gelisah di hati mereka. Douglas menatap keluar jendela untuk waktu yang lama, dan mau tidak mau bertanya kepada Stella dengan suara rendah. "Stella, menurutmu di mana Tuan Wade akan mengatur kita?" "Pesawat telah terbang selama beberapa jam. Jika itu akan ke Suriah, itu harus segera datang." "Benar?" Stella mengangguk, mengingat peta dunia dengan hati-hati, dan berkata, "Seharusnya memakan waktu setidaknya 6 jam untuk terbang dari Sri Lanka ke Suriah. Sudah 7 jam sejak kami lepas landas. Jika kita pergi ke Suriah, pesawatnya pasti sudah mulai turun. Tapi sekarang pesawat masih terbang normal, saya kira kita masih jauh dari tujuan kita." Douglas mengerutkan kening dan bertanya, "Dengan kecepatan ini, kemanapun Anda pergi?" "Saya khawatir itu akan keluar dari Asia. Tuan Wei tidak lagi berniat untuk membiarkan kami pergi ke Suriah. Tapi apakah ada pengaturan lain untuk kita?" Stella mengangguk setuju. "Sangat mungkin untuk keluar dari Asia, tetapi tidak jelas di mana keluar dari Asia." Dia memandang Douglas dan berkata dengan serius, "Kakek, jangan terlalu khawatir, Tuan Wei pasti akan memberi kita pengaturan yang tepat." Douglas mengangguk, tetapi masih berkata dengan melankolis, "Saya yakin saya percaya pada Tuan Wade, tetapi perasaan tidak dikenal semacam ini masih sedikit tidak nyaman. Saya tidak takut sesuatu akan terjadi pada saya. Saya khawatir Anda akan terlibat oleh saya dan berada dalam bahaya." "Tidak," Stella berkata dengan sangat tegas, "Tuan Wade sekarang yang membantu kami. Kita tidak akan pernah dalam bahaya lagi. Kemanapun pesawat ini terbang, bahkan jika terbang ke New York, saya tidak takut pada Tuan Wade."